Assalamualaikum anak-anak solih solihah. Bagaimana kabarnya? Pasti selalu happy. Selalu tersenyum ya. Yuk yang belum senyum silakan senyum dulu, Ibu tunggu. Sudah senyum? Oke, berarti kita sudah siap untuk belajar tentang soal penilaian harian kelas 5, tema 2, subtema 2, plus kuncinya. Jadi ini nanti Ibu akan bahas soal-soalnya. Kenapa sih jawabannya itu? Kenapa bukan yang ini? Gitu ya. Temanya yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Oke, kalian coba dicek tuh, sudah subscribe belum? Kalau belum, please dinyalain, diklik merahnya subscribe sama dinyalain loncengnya ya, agar kalian bisa langganan eh, channel tentang pendidikan terkini. Oke, sudah siap? Yuk kita ke nomor 1. Dari PKN. Pelaksanaan hak di bidang politik terdapat pada pernyataan A. Abi ingin masuk SMP internasional setelah lulus SD. B. Farid menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan ketua OSIS. C. Warga kampung Durian Runtuh mengadakan kerja bakti. D. Pak Bagus menyerahkan uang kepada pembeli setelah menerima barang. Ayo, yang mana jawabannya? Dipikir dulu. Ya, sudah dapat. Kita keep jawaban kalian. Sekarang akan kita bahas. Yang A. Ingin masuk SMP internasional setelah lulus SD. Boleh-boleh saja masuk SMP internasional. Tapi apakah dia merupakan hak dalam bidang politik? Ini hak setiap warga ya kalau mau masuk sekolah itu. Dan yang B. Farid menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan OSIS. Ya, dia menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan OSIS. Ini merupakan hak di bidang politik. Karena kan dia menggunakan haknya. Politiknya itu apa? Yaitu tentang pemilihan ketua OSIS dan pemilihan ketua organisasi-organisasi sekolah yang lain. Terus yang C, rapat mengadakan kerja bakti ya. Mereka sedang mengadakan kerja bakti. Kerja bakti itu kewajiban warga, jadi nggak masuk ke hak. Terus yang D, menyerahkan uang kepada pembeli. Ini transaksi ekonomi, jadi bukan merupakan hak di bidang politik. Jadi jawabannya, ya benar sekali yang B. Farid menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan ketua OSIS. Ye, angkat tangan yang benar. 2. Apabila kamu hendak berkendara bersama ayahmu, kamu memiliki kewajiban untuk A. Mempunyai SIM, B. Mengenakan helm, C. Menghidupkan lampu, atau D. Mempunyai surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Lah, yang mana kalau mau berkendara itu yang harus dimiliki apa saja? Sudah dapat jawabannya? Wah, cepat sekali kalian menjawab. Oke, kita bahas. Seseorang untuk mengendarai sepeda motor, mereka harus mempunyai SIM. Betul ya, punya SIM. B. Mengenakan helm. Betul juga harus mengenakan helm. Yang D. Menghidupkan lampu. Ya, ini ada aturan pemerintah kalau berkendara harus menghidupkan lampu. Yang D. Mempunyai surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Benar juga. Hario, yang mana ini? Lah, kata kuncinya itu kamu. Kamu kan pelajar. Pelajar kan belum punya SIM. Jadi, kamu itu sebagai penumpang. Berarti yang mengenakan helm. Ini soal jebakan. Sekilas jawabannya itu benar semua. Tapi kalian harus teliti. Ada kata-kata, apabila kamu hendak berkendara bersama ayahmu, kamu memiliki kewajiban untuk, lah yang tepat adalah yang mengenakan helm. Karena kita berkewajiban mengenakan helm demi keamanan dan keselamatan. Next, Pak Delvin merupakan warga pindahan dari Kalimantan. Ia dipindah tugaskan ke Malang. Saat menghadiri musyawarah bersama warga kompleks, Pak Delvin menyampaikan pendapat menggunakan bahasa daerah Kalimantan. Seluruh anggota musyawarah nggak mampu memahami pendapat Pak Delvin. Tindakan Pak Rafif selaku pemimpin musyawarah sebaiknya A. Menghentikan pembicaraan Pak Delvin secara paksa. B. Meminta Pak Delvin menggunakan bahasa Indonesia.
D. Menolak pendapat Pak Delvin karena tidak mampu memahami. Atau D. Mendengarkan pendapat Pak Delvin meski tidak mengerti. Iya, yang mana coba? Oke, sudah menemukan? Baiklah, sekarang kita bahas. Jadi di sini Pak Rafif itu selaku pemimpin musyawarah. Ada salah satu anggota musyawarahnya yang berasal dari daerah Kalimantan, terus menggunakan bahasa daerahnya. Jadi membuat peserta musyawarah itu nggak paham. Apa yang harus dilakukan? Apa tiba-tiba stop, nggak usah bunyi, aku nggak paham, kayak gitu. Atau meminta menggunakan bahasa Indonesia. Atau, wes kamu diam aja ya, kita nggak paham bahasamu, kayak gitu. Atau tetap mendengarkan meskipun nggak tahu gitu kan. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh Pak Rafif sebagai pemimpin musyawarah yang bertanggung jawab, harusnya dia bisa mengontrol jalannya musyawarah. Yang tepat yang mana? Ya, pasti kalian sudah tahu jawabannya kan, meminta Pak Delvin menggunakan bahasa Indonesia, nggak serta-merta menolak kayak gitu. Ya kan? Jawabannya yang B. Semua peserta didik berhak memanfaatkan fasilitas sekolah. Hari ini, peserta didik kelas 5 berhak menggunakan komputer saat proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran di laboratorium komputer selesai, semua peserta didik wajib untuk A. Menggunakan komputer untuk bermain game. B. Mengakses internet hingga bel sekolah berdering. C. Membuat akun media sosial di luar tugas sekolah. Atau D. Memastikan komputer ketika sudah tidak digunakan. Ayo, yang mana yang kalian lakukan? Pasti kalian senyum-senyum melihat soal ini. Oke, sudah tahu jawabannya ya. Kita keep jawaban kalian. Yang A. Menggunakan komputer untuk main game. Siapa yang biasanya gini? Ayo angkat tangan. Atau yang B. Mengakses internet hingga bel sekolah berdering. Siapa yo yang biasanya kayak gini? Atau C. Membuat akun media sosial di luar jam sekolah. Ayo, siapa yang biasanya kayak gini? Atau D. Memastikan komputer ketika sudah tidak digunakan. Siapa yang biasanya melakukan kebiasaan ini? Ya, tadi udah angkat tangan kan? Sekarang kita bahas. Jadi, semua peserta didik itu wajib menjaga dan merawat fasilitas sekolah dengan baik. So, setelah selesai selesai menggunakan komputer, harusnya dia mematikan komputer, kemudian memastikan komputer ketika sudah tidak digunakan. Karena fasilitas sekolah seharusnya digunakan untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran. Jadi ditahan dulu ya buat yang mau main game atau bikin akun sosmed kayak gitu, ditahan dulu. Kita manfaatkan fasilitas sekolah dengan sebenarnya. Pengendara sepeda motor berkewajiban memiliki SIM. Ketika berusia 17 tahun, Radit bergegas membuat SIM. Setelah memiliki surat izin mengemudi, Radit berhak untuk A. Mengenakan helm SNI. B. Mengendarai sepeda motor di jalan raya. C. Menyalakan lampu pada siang hari. Atau D. Mengenakan jaket saat berkendara. Ini soal yang mudah sekali. Yang mana coba? Ya, pintar. Oke, kita bahas ya. Jadi ini ceritanya Radit udah 17 tahun. Beda dengan soal berikutnya yang mengatakan kata kamu atau seorang pelajar. Jadi kalau sudah 17 tahun, dia dan sudah punya SIM, dia berhak apa? Mengenakan helm SNI? Ya, berhak banget. Boleh mengenakan helm SNI. Yang B, mengendarai sepeda motor di jalan raya? Boleh, bisa. Kan sudah punya SIM. Yang C, menyalakan lampu pada siang hari? Bisa. Kan dia udah punya SIM juga. Yang D, mengenakan jaket saat berkendara? Ya, boleh, Kak. Biar nggak dingin ya. Lagian juga udah punya SIM. Terus yang mana nih? Ya kan, seseorang akan mendapatkan hak setelah melakukan kewajiban. Seorang pengendara sepeda motor berhak berkendara di jalan raya apabila memiliki SIM. Saat berkendara, pengemudi diwajibkan menggunakan helm SNI dan mematuhi rambu lalu lintas dengan baik. Jadi kalau ini dikatakan kan berhak.
berhak. Jadi dia berhak mengendarai sepeda motor di jalan raya karena udah punya SIM. Kalau mengenakan helm SMI itu ya boleh, tapi itu memang udah kewajiban kan, bukan hak lagi. Menyalakan lampu di siang hari itu udah kewajiban karena ada aturan pemerintah. Yang jaket nggak pakai jaket juga nggak apa-apa. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Di bahasa Indonesia, bacalah paragraf berikut dengan cermat. Udara sangat erat hubungannya dengan kesehatan manusia. Berbagai pencemaran telah mengubah kualitas udara yang kita butuhkan untuk bernafas. Apalagi pencemaran tersebut sudah melebihi nilai ambang batas atau NAB yang diperbolehkan bagi kesehatan. Selain itu, udara merupakan satu media untuk menularkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Kalimat tanya yang dapat dibuat berdasarkan isi paragraf tersebut adalah: A. Siapa yang menetapkan nilai ambang batas pencemaran udara? B. Apa sajakah keterkaitan antara udara dengan kesehatan manusia? C. Mengapa pencemaran dapat mengubah kualitas udara yang dibutuhkan manusia? D. Bagaimana pencemaran dapat mengubah kualitas udara yang dibutuhkan manusia? Oke, salah satu kelemahan anak kelas 5 SD adalah kalau udah dapat kalimat panjang kayak gini, dia males untuk baca. Apalagi kalimatnya itu banyak gitu kan. Nah, saran ibu, kalian harus sudah bisa membiasakan diri membaca bacaan yang agak panjang. Nggak hanya bacaan soal, tapi juga buku-buku cerita semacam itu. Nah, kembali lagi ke soal. Kalimat tanya yang dapat dibuat berdasarkan isi paragraf. Yang A ya, siapa yang menetapkan nilai ambang? Adakah di situ pihak yang ditunjukkan yang menetapkan nilai ambang? Nggak ada ya, berarti nggak. Yang B, apa sajakah keterkaitan udara dengan kesehatan manusia? Ini ada di yang nomor 1 itu coba. Udara sangat erat hubungannya dengan kesehatan manusia. Terus nomor 2 itu penjelasannya. Nomor B masuk, tapi kita cek dulu yang C. Mengapa pencemaran dapat mengubah kualitas udara yang dibutuhkan manusia? Adakah penyebabnya? Nggak ada ya. Yang D, bagaimana pencemaran dapat mengubah kualitas udara? Ini berarti sebuah proses. Di situ pun nggak ada. Jadi yang B. Untuk soal semacam ini, saran dari ibu, kalian membaca dulu soalnya. Lah, pas baca bacaannya, itu kalian sudah bisa langsung nangkep kayak gitu. Jadi tadi jawabannya yang B. Iya. Soal berikutnya. Bacalah paragraf berikut ini dengan cermat. Udara sangat erat hubungannya dengan kesehatan manusia. Berbagai pencemaran telah mengubah kualitas udara yang kita butuhkan untuk bernafas. Apalagi pencemaran tersebut sudah melebihi nilai ambang batas atau NAB yang diperbolehkan bagi kesehatan. Selain itu, udara merupakan salah satu media untuk menularkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Bacaan yang sama dengan sebelumnya. Informasi bahwa udara sebagai media yang dapat menularkan berbagai penyakit termuat pada kalimat A1, B2, C3, atau D4. Yang mana? 1 itu keterkaitan udara. Yang 2, penjelasan pencemaran telah mengubah kualitas udara. Yang 3, NAB. Yang 4, salah satu media. Ya, yang betul. Yang 4, D. Mudah kan? Jadi teliti membaca ya. Bacalah kutipan paragraf berikut. Setelah lelah bermain, Mama mengajak Alika dan Kania makan bersama. Di meja makan sudah tersedia ayam goreng dan sup ayam kesukaan Alika. Alika dan Kania makan dengan lahap. Hari ini masakan Mama terasa sangat nikmat. Setelah makan, Alika dan Kania membereskan mainan dan buku bacaan. Mereka bekerja sama merapikan mainan. Sementara itu, Mama tetap di dapur untuk membereskan meja makan. Kalimat yang sesuai dengan jawaban dengan menggunakan kata tanya di mana adalah kalimat nomor A1, B3, C5, atau D7. Yang mana?
Ini soal mudah sekali kalau kalian teliti. Jadi kalau ada kata di mana berarti itu menunjukkan tempat. Betul. Satu, apakah satu ada tempat? Itu aktivitas mengajak makan. Yang tiga, Alika karena makan dengan lahap. Ini bagaimana proses makannya? Oh, dengan lahap gitu. Yang lima, setelah makan Alika dan Kania membereskan mainan dan buku bacaan. Gak ada tempat ya. Terus yang tujuh, sementara itu Mama tetap di dapur untuk membereskan meja makan. Ada tempat? Iya, ada. Yaitu di dapur. Berarti yang D. Bagus. Selanjutnya, bacalah paragraf di bawah ini. Jadi bahasa Indonesia itu cenderung dengan paragraf-paragraf ya nak ya. Jadi kalian harus sabar untuk membaca satu persatu dengan teliti. Ya, ini ya. Apabila terjadi serangan asma, hendaklah diatasi dengan segera. Serangan asma yang berkepanjangan dapat menimbulkan kelainan pada saluran pernafasan. Lakukan pengobatan dengan segera. Pengobatan ini bertujuan agar keadaan penderita asma terkontrol. Kalimat tanya yang sesuai dengan informasi paragraf di atas adalah A. Siapa yang sebaiknya mengatasi serangan asma? B. Di mana pengobatan bagi penderita asma? C. Mengapa serangan asma harus diatasi dengan segera? Atau D. Bagaimana cara mengobati serangan asma? Ya, soal yang jawabannya ada paragraf di atas. Yang mana coba? Udah dapat jawabannya? Pintar. Yang sudah bisa angkat tangan? Oke, bagus. Sekarang kita bahas. Yang A, siapa? Adakah kata orang yang menunjukkan siapa yang mengatasi serangan asma? Nggak ada ya. Yang B, di mana? Tempatnya? Apakah ada? Nggak ada ya. Terus yang C, mengapa serangan asma harus diatasi dengan segera? Ini sebuah sebab akibat. Ngapa kayak gitu? Ini ada di coba kalian amati nomor 2. Serangan asma yang berkepanjangan dapat menimbulkan kelainan pada saluran pernafasan. Jadi itu kalau nggak diatasi segera akan menimbulkan itu. Kayak gitu kan. Terus yang B, yang D, bagaimana cara mengobati serangan asma? Ini kalau anak nggak teliti biasanya akan jawab ini, karena akan ada jawaban ini. Lakukan pengobatan dengan segera. Pengobatan ini bertujuan untuk keadaan penderita asma terkontrol. Lah, dia itu hanya sebuah saran untuk melakukan pengobatan dengan segera, bukan bagaimana cara. Kalau bagaimana cara, dia akan memberikan tahap-tahap, step by step bagaimana cara mengobati. Ya, itu ya. Jadi kalian untuk bahasa Indonesia harus teliti. Biasanya anak akan terkecoh di D. Tapi kalau yang teliti, dia akan menjawab yang A. Mengapa? Ya, karena kalau nggak segera diatasi, dia akan menimbulkan kelainan pada saluran pernafasan. Oke ya, sepakat jawabannya yang C. Yang benar, angkat tangan. Wah, hebat sekali kalian. Selanjutnya, bacalah paragraf di bawah ini. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Berikut ini adalah informasi penting yang ada pada paragraf pertama bacaan di atas. A. Indeks pencemaran udara di beberapa kota tergolong tidak sehat. B. Partikel pada asap kebakaran hutan mengotori sistem pernafasan. C. Beberapa titik-titik kebakaran lahan berusaha dimatikan oleh pemerintah. D. Kebakaran hutan menyebabkan partikel halus atau debu seperti jelaga. Coba yang mana? Informasi yang ada di paragraf 1. Sudah tahu jawabannya? Pintar. Kita keep jawaban kalian. Yuk dibahas. Yang ada di paragraf 1. Indeks, apakah dia bicara indeks? Indeks di paragraf 2 ya. Terus yang B, partikel pada asap mengotori sistem pernafasan.
Ini ada di paragraf 2 yang kalimat terakhir tuh. Terus beberapa titik kebakaran lahan berusaha dimatikan oleh pemerintah. Cek di paragraf 1 kalimat nomor 2 ada ya. Kita cek dulu yang D. Jelaga itu di paragraf 2. Jadi jawabannya ya, yang C. Siapa tadi yang jawab yang C? Wah, keren kalian. Sekarang soal IPA. Perhatikan informasi-informasi berikut. 1. Udara bersih. 2. Udara dingin. 3. Obat hirup atau inhaler. 4. Tekanan emosi. Di bawah ini yang bukan faktor pemicu serangan asma ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 2 dan 4. Iya, yang manakah yang bukan faktor pemicu serangan asma? Yang bukan ya. Iya, pasti kalian sudah mulai menjawab. Ya, kita keep dulu jawabannya. Sekarang Ibu bahas. Penyebab gangguan asma itu biasanya karena udara tercemar oleh debu, asap, dan bulu binatang. Bisa juga karena udara dingin, stres, serta tekanan emosi. Sementara itu, udara bersih tidak menimbulkan alergi. Terus kalau inhaler itu malah bisa mengobati serangan asma. Jadi yang bukan pemicu berarti yang mana? Ya, betul. Nomor 1 dan 3. Udara bersih dan obat hirup. Yang B. Next. Berikut ini yang termasuk gejala penyakit asma adalah A. Demam tinggi, B. Sakit tenggorokan, C. Batuk pada dini hari, atau D. Penurunan kesadaran. Coba, yang manakah yang termasuk gejala penyakit asma? Yang sudah tahu diem ya. Oke, sudah ya kita bahas. Asma itu adalah gangguan pada sistem pernafasan akibat terjadinya penyempitan saluran pernafasan. Gejala asma itu ditandai dengan batuk pada malam atau dini hari. Terus dia sesak nafas, nafasnya berbunyi. Jadi nafasnya itu berbunyi saat menghembuskan nafas tuh ya. Terus ada rasa berat di dada dan dahak sulit dikeluarkan. Jadi yang mana coba? Ya, betul. Batuk pada dini hari. Wah, keren sekali. Hebat kalian. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, perhatikan beberapa jenis gangguan pernafasan berikut. 1. TBC, 2. COVID-19, 3. Influenza, 4. Asma. Gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 3 dan 4. Coba yang mana jawabannya? Sudah tahu? Oke, diam dulu yang tahu. Kita bahas. Ini kan pertanyaannya kan disebabin virus ya. Kita tahu sendiri kalau TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kalau asma itu penyempitan pada saluran pernafasan. Jadi auto tuh influenza sama COVID-19 itu disebabkan oleh virus. Makanya kita harus pakai masker. Orang influenza kalau bersin juga harus ditutupin itu kan biar virusnya nggak nyebar. Jadi jawabannya yang C. 2 dan 3. Dan pastinya masih dong. Oke, soal berikutnya. Limbah pabrik menjadi penyebab gangguan pernafasan dari faktor A. Fisik, B. Kimia, C. Penyakit, D. Lingkungan. Coba yang mana? Limbah pabrik. Beberapa anak biasanya bingung antara B dan D, kimia atau lingkungan. Yang mana coba? Oke, udah menjawab kan? Oke, kita bahas ya. Jadi, secara umum, faktor penyebab gangguan pernafasan itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Jadi, ada 3 ya, faktor fisik, penyakit, dan lingkungan. Faktor fisik itu apa aja? Faktor fisik itu berupa kelainan organ pernafasan. Kelainan ini biasanya terjadi pada seseorang sejak lahir.
contohnya bayi prematur itu biasanya mengalami gangguan pernafasan, ya kan? Biasanya. Terus dalam kondisi tersebut, bayi prematur itu memerlukan alat bantu pernafasan. Jadi, fisik itu biasanya bawaan dari lahir. Sekarang yang kedua, faktor penyakit. Faktor penyakit itu berupa gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyakit seperti batuk, influenza, emfisema, asma, bronkitis, atau kanker paru-paru. Tuh ya, jadi karena penyakitnya. Terus kalau faktor lingkungan, itu biasanya gangguan pernafasan yang disebabkan lingkungan yang kotor. Lingkungan kotor ini menyebabkan udara kotor. Lah, udara kotor itu kan udah tercemar tuh oleh polutan. Misalkan ya, udah pencemaran udara itu yang dari asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan asap kebakaran hutan. Selain itu, limbah pabrik dan sampah juga bisa loh jadi sumber polusi udara. Lah, limbah pabrik dan tumpukan sampah ini menghasilkan gas yang berbau busuk dan beracun sehingga dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi limbah pabrik tadi termasuk faktor apa? Ya, lingkungan yang D. Yuk, nomor berikutnya. Penyakit pembengkakan paru-paru dikenal juga sebagai A. bronkitis, B. emfisema, C. asma, atau D. TBC. Pembengkakan paru-paru, nama lainnya apa coba? Yang senyum-senyum pasti sudah tahu. Oke, Ibu bahas ya. Mulai dari bronkitis. Bronkitis itu merupakan peradangan pada bronkus. Kalau asma itu disebabkan penyempitan pada saluran pernafasan. Kalau TBC, radang paru-paru karena bakteri tuberkulosis. Emfisema itu gangguan penyakit pembengkakan paru-paru. Jadi paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Jadi yang mana pembengkakan paru-paru? Betul, emfisema. B. Next soal IPS. Pemilik perusahaan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan perusahaan dan dikelola oleh satu orang disebut badan usaha berbentuk A. Perusahaan perorangan, B. Perusahaan komanditer, C. Perseroan terbatas, atau D. Firma. Ini mudah sekali ya, kata kuncinya di kata dikelola oleh satu orang. Berarti perusahaan perseorangan yang A. Ya, perusahaan perorangan merupakan badan usaha yang didirikan, dimodali, dan dikelola oleh satu orang. Pemilik perusahaan bertanggung jawab secara penuh terhadap usaha. Beda dengan CV, Persekutuan Komanditer itu atau CV, terus perseroan terbatas itu PT, terus firma itu dia dimiliki oleh beberapa orang. Ya, jadi yang perseorangan ya perusahaan perseorangan yang A. IPS. Pak Riko seorang penjahit baju. Ia mengubah kain menjadi berbagai model baju. Tindakan ekonomi yang dilakukan Pak Riko termasuk kegiatan A. Pemasaran, B. Produksi, C. Konsumen, atau D. Distribusi. Ini soal yang mudah sekali. Pasti kalian sudah tahu jawabannya kan? Ya, yang mana coba? Oke, kita bahas dulu ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Riko itu mengubah kain menjadi model baju. Kegiatan ini adalah salah satu contoh kegiatan produksi karena menambah nilai guna suatu barang. Kain yang sebelumnya dinilai nilai gunanya itu rendah diubah jadi baju yang nilai gunanya lebih tinggi. Jadi dia adalah kegiatan betul produksi yang B. Lanjut. Contoh perusahaan firma yang benar ditunjukkan oleh A. Mahda dan Adin mendirikan perusahaan bersama bidang hukum. B. Ardi menanamkan saham di perusahaan Abadi yang bergerak di bidang transportasi. C. Bunita membuka usaha salon di rumahnya dengan peralatan seadanya. D. Rama menjadi sekutu pasif di perusahaan percetakan. Yang manakah yang termasuk contoh perusahaan firma?
Berapa? Yang mana? Oke, sudah tahu? Kita bahas dulu ya. Firma itu didirikan oleh sedikitnya 2 orang dan biasanya sudah saling mengenal. Jadi, yang di pilihan ganda itu yang ada 2 orang yang mana? Betul, yang A. Mahda dan Adin mendirikan perusahaan bersama bidang hukum. Oke, perhatikan beberapa usaha berikut. Ini ada nomor A1 itu perusahaan listrik negara, A2 Bank Pembangunan Daerah, A3 perusahaan angkutan antar kota, B1 perusahaan air minum, B2 Bank Rakyat Indonesia, B3 Garuda Indonesia. Contoh perusahaan BUMD ditunjukkan oleh angka A, A1, A2, B1, B, A2, A3, dan B1, C, A2, B2, dan B3, D, A3, B2, dan B3. Yang mana ya yang BUMD? BUMD itu badan usaha milik daerah. Jadi daerah ya. Kalau BUMN milik negara. Istilahnya dia lebih luas kan negara. Coba yang manakah yang BUMD? Cara cepat untuk mencari jawaban pada soal ini adalah kita cek A1. Perusahaan listrik negara. Dia kan negara, berarti kan nasional. Di pilihan ganda yang ada A1 berarti salah. Yang A salah ya, karena dia ada A1. Sekarang kita cek. Garuda Indonesia itu paling mudah juga. Garuda Indonesia itu nasional, punyanya Indonesia. B3. Berarti yang ada B3, dia salah. B3 itu ada di C, ada di D. Berarti yang menang auto yang B. Kita cek B. A2, Bank Pembangunan Daerah. Benar ya, daerah. A3, perusahaan angkutan antar kota. Antar kota. Jadi kan daerah tertentu tuh. Bukan antar provinsi atau luar negeri kayak gitu kan enggak. Berarti ini daerah. B1, air minum. Air minum itu kan biasanya air minum produksinya Pasuruan, produksinya Malang, daerah kan. Ya, berarti itu tadi ya caranya. Kita cari pilihan yang salah. Berarti udah pilihan yang ada salahnya tadi nggak usah kita pilih gitu. Itu cara cepatnya. Yang B. Masih IPS. Contoh badan usaha milik negara atau BUMN adalah A. PT Jasara Harja, PLN, BCA. B. BRI, PDAM, Bank Jatim. C. BNI, Taspen, dan PLN. D. Garuda, PDAM, dan HSBC. Sekarang yang milik negara. Yang mana coba? Ini kalian harus teliti ya, teliti karena pilihan jawabannya itu ada 3, masing-masing A, B, C-nya itu ada 3. Jadi kalian harus teliti mana sih yang enggak. Untuk trik untuk menjawab ini kita cari di pilihan itu mana yang dia itu punyanya swasta atau BUMD. Kayak yang A. Yang kelihatan swasta banget aja itu BCA. BCA itu bukan milik negara, dia swasta. Berarti A enggak. B. B itu ada Bank Jatim. Jatim itu kan daerah. Berarti dia BUMD. Berarti B enggak. Yang C. BNI itu negara. Taspen negara. PLN negara. C kita keep. Sekarang yang D. D ini ada HSBC. HSBC itu bank. Itu punya swasta juga. Berarti yang C. Gitu ya caranya. Jadi cari di pilihannya. Kalau ada yang dia punya swasta atau punya daerah, berarti jawabannya itu salah. Selanjutnya, SBDP. Dasar pemilihan suatu benda sebagai properti tari adalah A. Asal tarian, B. Penari, C. Tema tarian, atau D. Tempat menari. Yang mana coba? Ini soal mudah sekali. Ya, betul. Apa coba? Kita bahas ya. Apa kamu itu kalau nari bawa piring, bawa lilin, bawa kipas itu karena asal tariannya? Karena di Jawa nih kita bawa ini kayak gitu tah. Atau mungkin penarinya lagi pengen, aku pengen bawa ini gitu. Atau karena temanya, atau karena tempat menarinya. Ya, pasti kalian menjawab yang C. Betul yang C, tema. Oke, next SPDB. Tarian yang tidak menggunakan properti yaitu A. Tari perang, B. Tari piring, C. Tari topeng, atau D. Tari saman. Yang nggak bawa properti, yang nggak bawa sesuatu yang mana? Pintar. Pasti kalian menjawab yang
Apa? A, B, C, atau D? Oke, kita bahas ya. A, tari perang. Biasanya tari perang bawa apa? Ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang gitu. Kalau piring, ya dia bawa piring. Kalau topeng, kayak topeng Malangan, ya dia bawa topeng. Kalau tari saman benar, tari saman tidak membawa properti. Jadi jawabannya yang D. Oke, next. Dalam tari berpasangan, jumlah penari yang diperlukan sebanyak A 5 orang, B 2 orang, C 1 orang, atau D 3 orang. Kata kuncinya di berpasangan. Berarti dia harus, betul, dia harus genap. Pilihan A, B, C, D, mana yang genap? Iya, tepat sekali. Yang 2 orang, B. Oke, sekarang tentang pola lantai. Pola lantai pada tari di samping adalah A, vertikal, B, lengkung ke belakang, C, diagonal, atau D, lengkung ke depan. Yuk, ini ada tari sekapur sirih berasal dari Bengkulu. Pola lantainya apa? Udah tahu kan? Pintar sekali. Kita bahas ya. Vertikal. Vertikal itu kayak kita dari atas ke bawah. Kayak I gitu ya. Kalau lengkung ke belakang itu kayak huruf U. Lengkung ke belakang. Lengkungnya ke belakang kayak U. Kalau diagonal itu miring gitu ya. Lengkung ke depan itu kayak huruf N. Ya, berarti ini yang lengkung ke depan. Pintar. Oke, kurang satu nomor lagi. Perhatikan beberapa jenis pola lantai berikut. 1. Pola lantai garis lengkung depan. 2. Pola lantai garis lengkung belakang. 3. Pola lantai segi 4. 4. Pola lantai vertikal. 5. Pola lantai lingkaran. Pola lantai yang merupakan pengembangan dari pola lantai lurus adalah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, atau D 4 dan 5. Yang mana yang merupakan pengembangan pola lantai lurus? Berarti dia yang nggak ada kata-kata lengkungnya. Auto 1, 2 salah. Berarti yang ada angka 1, 2 salah. Tinggal C dan D. 3 dan 4 atau 4 dan 5. Nomor 5 ada lingkaran. Lingkaran itu dia bukan pengembangan lantai lurus. Pola lantai lurus. Berarti yang C 3 dan 4. Segi 4 dan vertikal. Betul. C. Oke, terima kasih sudah menyimak video Ibu sampai di slide terakhir. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Agar Ibu semangat bikin video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.